kita pakai hari ini kami ingin belajar Tuhan untuk dari pembelajaran kami dari awal mengoperasikan Tuhan buatan itu berdoa yang kasih Tuhan. Amin. Ya, terima kasih. Tetap tangan duduk. Nah, kita absen dulu ya. Reva, hadir. Sandy, Monggo. Hadir. Aldi, Hadir. Julike, Grace, Santa, Agni, Nindi, Maria, Senoriadi, Revan Dinata, ya, semua ya. Nah, sekarang kita bernyanyi dulu ya, apa lagunya? Ya, 1, 2, 3. Ya, kebencian karena kebencian akan berdampak buruk pada mental dan emosional.
kekerasan fisik, percobaan pribadi. Ya, terus selanjutnya, pertanyaan pemantik. Mengapa manusia memerlukan pengampunan? Bagaimana ajaran Alkitab tentang pengampunan? Ya. Yang tiga, bagaimana cara Yesus mengampuni manusia berdosa? Yang keempat, mengapa manusia harus meneladani Yesus dalam mengampuni? Yang kelima, siapa yang harus terlebih dahulu meminta ampun jika terjadi konflik atau perselisihan? Yang keenam, mengapa pengampunan itu penting bagi manusia? Nah, terus selanjutnya, di sini pendalaman materi arti mengampuni. Mengampuni ialah memberi ampun atau memaafkan atau membebaskan tuntutan karena melakukan kesalahan ataupun kekeliruan. Mengampuni itu bisa artinya memberikan maaf kesalahan orang lain itu dapat memberikan kesejukan bagi hati kita. Sebab dengan mengampuni kita telah melakukan firman-Nya. Nah, terus selanjutnya, mengapa kita harus mengampuni? Yang pertama, karena mengampuni itu ialah perintah Tuhan. Seperti terdapat dalam Kolose 3 ayat yang 13 ya, sini nah. Ini saya baca di sini di sini, bagi yang bawa Alkitab silakan dibuka. Nah, terus yang kedua, karena kita telah menerima pengampunan. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita mengampuni? Yang pertama, minta Tuhan yang memampukan kita, ya. Terus yang kedua, mempunyai roh pengertian, seperti dalam Lukas 23 ayat 34. Nah, di sini dikatakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ungkapan seperti ini sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat itu ialah suatu ungkapan adanya roh pengertian dari Yesus terhadap kesalahan orang tersebut. Nah, ini ya, jika kita mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya kita tanggung, maka kita harus meminta roh pengertian bahwa sesungguhnya dia melakukan itu tanpa pengertian yang benar terhadap kita, ya. Nah, selanjutnya, nah sini ada cerita-cerita Alkitab di sini ya. Nah, ini dari Lukas 14 ayat 18 di sini, ya. Ini ya. Alkitab di sini. Seperti dalam novel ini, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ini banyak ya. Terus pasalnya yang 15 ayat 19, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Terus yang pasalnya yang 15 ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya lalu bergerakkan hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan cium dia. Nah, terus yang ayat 15 yang pasal 15 ayat yang kedua, kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Nah, terus di sini pasal 15 ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, dekatlah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Nah, sini pasal yang 15 ayat yang ke-23, dan ambillah anak lembu kabut itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Nah, terus yang pasal 15 ayat 24, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan dapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Nah, sini ya, kesimpulan dari semua ini, mengampuni ialah memberi ampun atau memaafkan atau membebaskan tuntutan karena melakukan kesalahan ataupun kekeliruan, ya, sini. Nah, mengampuni itu indah artinya memberikan maaf kesalahan orang lain, itu dapat memberikan kesejukan bagi hati kita, ya. Nah, sebab dengan mengampuni kita telah melakukan firman-Nya, ya.
Ya, sekarang Ibu persilakan pada Revan untuk membacakan Alkitab dari Matius 6 pasal yang 14 sampai 15. Silakan Revan. Matius pasal 6 ayat yang ke-14 sampai yang 15 dengan titel hal berdoa. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, terima kasih ya Revan ya. Sekarang Ibu berikan kesempatan kepada di antara kalian yang bisa menjelaskan tentang arti mengampuni ini. Ibu persilakan kepada Enike saja ya. Silakan Enike. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa mengampuni bukan hanya tindakan moral yang dianjurkan, tetapi juga merupakan bagian penting dan utama dalam hubungan manusia dengan Allah. Bahwa umat Allah mengampuni orang lain sebagaimana Allah telah mengampuninya. Pengampunan bukan hanya tindakan eksternal, tetapi juga perubahan hati yang dalam. Ini adalah cara untuk memperlihatkan kasih dan kerendahan hati, serta menunjukkan kesetiaan kita meneladani Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih Yurike ya. Sekarang kita akan membentuk kelompok ya. Ibu bagi menjadi 3 kelompok nanti ya. Nah, setelah itu Ibu akan bagikan LKPD kepada kalian. Silakan kalian mendiskusikan apa yang sudah Ibu bagikan LKPD-nya itu ya. Nanti setelah selesai kalian diskusikan, Ibu persilakan kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian ya. Nanti pas kalian tampil di depan di sini nanti, silakan kelompok yang lain untuk menanggapi hasil dari diskusi kelompok yang di depan. Paham ya? Misalnya di sini kelompok 1 tampil dulu. Silakan kelompok 2 dan kelompok 3 untuk menanggapi hasil diskusi dari temannya yang kelompok 1. Dan seterusnya nanti seperti itu ya. Ya, sekarang silakan membentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Ya. Ya, ini Pak. Ini hasil ini. Silakan kalian mendiskusikan ya LKPD ini. Ibu bagi. Nah, sekarang silakan kalian diskusikan yang ada di LKPD ini. Kalian diskusikan bersama teman-temannya. Nanti setelah kalian diskusikan, silakan kalian presentasikan di depan kelas. Ya, yuk silakan bekerja. Setelah bekerja jangan ada yang ribut seperti kesepakatan kelas kita tadi ya. Ya, silakan.
Ya, yang lainnya bekerja juga. Nanti setiap presentasi nanti satu kelompok cukup mengajukan 2 pertanyaan saja ya dari setiap kelompok. Nanti kalian tanggapi hasil kelompok yang di depan kelas. Ya, sekarang silakan untuk kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti kelompok 2 dan kelompok 3 silakan mengajukan pertanyaan untuk kelompok 1 dan menanggapinya ya. Nanti kelompok ini menanggapi pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Ya, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang berkata mereka demikian dalam ngobrol dan akan menyampaikan hasil diskusi kami. Satu, mengapa kita harus memiliki sikap yang mengampuni selama berdasarkan keadaan hidup? Karena sikap mengampuni adalah sikap yang telah diajarkan untuk kita semua orang percaya. Dengan mengampuni kesalahan orang akan membuat hati kita menjadi lebih lega karena telah mengampuni seseorang. Dan juga dalam Matius 6 ayat yang 14 dan 15 telah mengajarkan jika kamu mengampuni kesalahan orang, maka kesalahan kamu juga akan diampuni oleh manusia. Kedua, apa komitmenmu untuk bersedia memaafkan dan minta maaf ketika melakukan kesalahan terhadap sesama? Ya, kami akan selalu berkomitmen untuk minta maaf dan memaafkan, karena minta maaf dan memaafkan adalah teladan yang diajarkan oleh Tuhan itu kepada manusia. Jika ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan untuk kami dari kelompok 2 ingin bertanya. Silakan kelompok 2, apa yang dimaksud dengan mengampuni? Apa yang dimaksud dengan mengampuni? Pertanyaan dari kelompok 2. Silakan kelompok 1 tanggapi. Ini menjawab, mengampuni adalah suatu tindakan di mana kita memaafkan kesalahan seseorang. Nah, bagaimana kelompok 2? Nah, sekarang pertanyaan yang selanjutnya. Contoh mengampuni di dalam kehidupan. Ya. Apa pertanyaan dari kelompok 2? Contoh mengampuni di dalam kehidupan. Contoh mengampuni di dalam kehidupan sehari-hari. Silakan ditanggapi kelompok 1. Jadi menjawab, Ya, silakan. contohnya seperti memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Bagaimana kelompok 2? Ya. Ya, sekarang untuk kelompok 2 kita berikan apresiasi dulu. Silakan. Yang terjadi masalah. Ya, silakan duduk untuk kelompok 1. Ya, sekarang silakan untuk kelompok 2 maju depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Nanti kelompok 1 dan kelompok 3 memberikan
Mengapa kita harus memiliki sikap mengampuni sesama berdasarkan teladan Yesus? Karena mengampuni merupakan salah satu perintah Allah dan firman-Nya kepada seluruh umat manusia. Apa komitmenmu untuk bersedia memaafkan dan meminta maaf ketika melakukan kesalahan terhadap sesama? Kita harus memaafkan karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada seluruh umat-Nya agar mengampuni, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan kelompok 1 memberikan pertanyaan. Ya. Hal yang kita dapatkan bila kita mengampuni seseorang. Memberikan kesulitan bagi kita dan membebaskan kita dari kesalahan. Ya, nah, ya. Bagaimana cara Tuhan Yesus mengampuni setiap kesalahan-kesalahan yang kita perbuat? Dengan cara Tuhan Yesus datang ke dunia mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Gimana? Kelompok 2, jawaban dari kelompok. Puas, Bu. Ya. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Ya, beri apresiasi untuk kelompok 2. Silakan duduk. Sekarang selanjutnya silakan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 3 dari depan. Kelompok 1 dan kelompok 2 silakan siapkan pertanyaannya ya. Nanti kelompok 3 untuk menanggapi dari pertanyaan kalian. Silakan. Kami dari kelompok 3 ingin memberikan hasil presentasi kami. Pertanyaan pertama, mengapa kita harus memiliki sikap mengampuni sesama berdasarkan teladan manusia? Karena mengampuni adalah perbuatan manusia dan mengampuni adalah perintah Tuhan. Pertanyaan kedua, apa komitmenmu untuk memaafkan dan meminta maaf ketika melakukan kesalahan terhadap sesama? Karena mengampuni itu tidak akan terasa lebih damai. Kesimpulannya, kita harus saling mengampuni dan memaafkan karena itu adalah ajaran kita. Baik, untuk kelompok 2 dan 1 ingin bertanya. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya. Ya. Mengapa kita harus mengampuni manusia? Karena mengampuni adalah salah satu perintah Tuhan. Ya. Ya. Sekarang pertanyaan yang selanjutnya. Ya, kelompok 2. Apa tujuan mengampuni? Apa tujuan mengampuni? Dapat menunjukkan hati dan pikiran kita. Bagaimana kelompok 2? Benar. Izin, kami dari kelompok 1 ingin bertanya. Ya, silakan kelompok 1. Bagaimana cara kita meminta maaf kepada Tuhan Yesus? Ya, bagaimana kelompok 1? Ya, Bu. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus jika kita mengampuni seseorang? Dia akan mengampuni kesalahan manusia. Ya. Bagaimana kelompok 1? Nah. Silakan kesimpulannya dari kelompok 3, Pak. Kesimpulannya, kita harus saling mengampuni dan memaafkan karena itu adalah ajaran Tuhan. Ya, sudah.
yang ke-22. Tetapi bukan berarti manusia dengan sejuta hatinya berbuat dosa lagi, karena ya menganggap pengampunan itu mudah diperoleh. Pengampunan yang disediakan Tuhan Yesus sangat mahal harganya ya. Nah, sebab dibayarkan dengan tubuh dan darah Yesus Kristus melalui penderitaan dan siksaan yang panjang, bahkan bertarung melawan maut. Kemenangan Kristus atas maut menjadikan karya pengampunan itu sempurna dan berkuasa memenangkan orang berdosa dari belenggu roh jahat. Salah satu ya, cara untuk menerima pengampunan adalah pertobatan, yaitu perubahan hati dan kehidupan yang mengarahkan seseorang untuk berbalik dari dosa dan mendekati kepada Allah. Ya, yang dapat kita ambil dari proses pembelajaran kita hari ini. Apa hari ini materinya sangat menarik? Menarik? Menyenangkan nggak? Hari ini proses pembelajarannya sangat menyenangkan ya, menarik, ada interaksi kalian antara guru dan siswa, ada interaksi kalian juga dengan teman-teman sekelompok kalian, saling tanya jawab, dan di sini pun kalian menanggapi hasil dari presentasi teman-teman kalian di sini ya, dari diskusi mereka semuanya ya. Jadi ucapkan terima kasih ya untuk kerjasamanya kita hari ini dalam proses pembelajaran. Nah, untuk materi yang selanjutnya ya, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang kuasa pemeliharaan Allah. Nah, sekarang proses pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih untuk kerjasamanya untuk hari ini ya. Pembelajaran kita hari ini menyenangkan. Sekarang kita mengakhiri pembelajaran kita ditutup dengan doa yang akan dipimpin oleh satu siswa yang sudah ditunjuk tadi. Silakan maju ke depan. Ya, mantap. Semuanya berdoa ya, tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Semoga pada hari ini bisa bermanfaat bagi kami ke depannya. Kami